Baik, saya lanjutkan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas harga pokok produksi yang berhubungan dengan aspek pembiayaan dalam suatu usaha. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa harga pokok produksi termasuk ke dalam penghitungan biaya. Nah, penghitungan biaya ini termasuk satu, biaya investasi berhubungan dengan alat-alat kerja. Yang kedua adalah biaya tetap berupa listrik, air, penyusutan alat, dan sewa gedung. Jadi investasi alat ini nanti akan masuk ke dalam penyusutan alat. Kemudian yang ketiga adalah biaya tidak tetap atau biaya variabel, termasuk adalah bahan baku dan kemasan. Kita bahas yang pertama yaitu investasi alat dan mesin. Apa itu? Pembelian perlengkapan alat dan mesin produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi, berupa alat-alat dan mesin-mesin yang diperlukan dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Nah, investasi alat ini dibeli sesuai dengan kapasitas produksi dan hal teknis lainnya seperti ketersediaan daya listrik, kemudian kapasitas ruangan, dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan dengan keadaan. Kemudian yang kedua yaitu biaya tetap atau fixed cost. Apa itu biaya tetap? Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan yang jumlahnya tetap setiap bulannya, berapapun jumlah produksinya. Mau itu kita produksi dalam jumlah sedikit ataupun pesanan yang banyak, biaya tetap kita keluarkan setiap bulannya. Jadi tidak bergantung jumlah produksinya. Yang termasuk apa saja? Yang pertama yaitu biaya tenaga kerja atau gaji, kemudian biaya listrik, air, gas isi ulang, penyusutan alat tadi, kemudian biaya sewa tempat, sewa alat, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke biaya tetap. Selanjutnya yaitu biaya tidak tetap atau biaya variabel. Nah, biaya ini dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksinya. Jadi, biaya ini sifatnya tidak tetap, bisa berubah sesuai dengan jumlah produksinya. Produksi kecil berarti biaya variabel kecil dan sebaliknya. Meliputi biaya bahan baku dan kemasan. Kemudian total biaya atau total cost. Jadi jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap. Jadi hasil penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel. Jadi jumlahnya harus sama, baik itu dalam satu bulan ataupun dalam satu kali produksi. Kemudian selanjutnya adalah harga pokok produksi. Apa itu? Harga pokok dari suatu produk, harga dasar. Artinya jika dijual dengan harga tersebut, produsen tidak mengalami keuntungan maupun tidak mengalami kerugian. Jadi jika terjual semua, artinya total biayanya hanya kembali saja, tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Nah, bagaimana cara menghitung harga pokok produksi? Dapat dihitung dengan cara membagi total biaya dengan jumlah produksinya. Total biayanya dihitung dibagi dengan jumlah produksi. Nah, harga pokok produksi ini ditentukan untuk menentukan harga jual nanti. Nah, sekarang ke harga jual atau price. Harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan suatu produk. Dari harga pokok produksi kita menentukan harga jual agar pembeli bisa membeli produk tersebut. Nah, harga jual ini mempertimbangkan harga pokok produksi dan juga harga produk pesaing. Jadi harga pokok produksi kita tadi berapa, kemudian kita bandingkan dengan harga produk pesaing, kemudian kita menentukan harga jual agar pas atau cocok di pasaran. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menambahkan margin keuntungan yang akan diambil dengan harga pokok produksi. Tapi ingat, harga jual sebaiknya tidak melebihi 2 kali harga pokok produksi. Caranya sebagai berikut. Harga jual kita mempertimbangkan dengan harga pokok produksi. Jadi price atau harga jual yaitu harga pokok ditambah dengan harga pokok yang dikali dengan berapa persen keuntungan yang akan kita ambil. Nah, kemudian setelah mendapatkan hasilnya, kita bandingkan dengan harga produk pesaingnya berapa. Nah, kemudian apakah harga jual tadi cocok atau perlu dihitung ulang. Kemudian penerimaan kotor atau total penerimaan. Apa itu? Jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan sebelum dipotong total biaya. Jadi seluruh penerimaan yang masuk ke dalam suatu usaha itu termasuk ke dalam penerimaan kotor.
selanjutnya yaitu pendapatan bersih atau laba. Jadi jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan setelah dipotong total biaya. Jadi total penerimaan atau pendapatan kotor dikurangi total biaya. Jadi nanti kalau hasilnya positif berarti usahanya mengalami keuntungan. Sebaliknya kalau minus berarti mengalami kerugian. Nah, sudah selesai untuk penjelasannya. Sekarang kita ke tugasnya. Apa tugasnya? Yaitu latihan menentukan komponen dalam pembiayaan melalui pertanyaan yang dibuat dalam form. Nah, nanti akan saya bagikan link beserta kode untuk menjawab pertanyaan tersebut melalui grup WhatsApp. Sekian saya akhiri, selamat mencoba dan terima kasih.